Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 termodinamika terapan ingin menjelaskan tentang siklus Rankine. Nah, dengan saya Itian Bisri dengan NIM 221010350071. Dengan teman-teman saya yang Saya Haji Ahmad Fadilah dengan NIM 2210103501. Dengan saya Hasna Bayu Permana dengan NIM 22101010350088. Dengan saya Muhammad Badru Jamal dengan NIM 221010350065. di sini kami akan menjelaskan siklus Rankine yang pertama itu Siklus Rankine adalah suatu proses siklus termodinamika ideal yang digunakan untuk mendeskripsikan mesin kalor memanfaatkan perubahan panas menjadi kerja. Energi panas disuplai secara eksternal pada aliran katup tertutup yang biasanya menggunakan air yang dipanaskan di dalam boiler sehingga menghasilkan uap dalam tekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Setelah melalui turbin, uap air akan berkondensasi kembali menjadi air dalam bentuk cair dengan membuang panas yang tersisa dan lalu dikembalikan ke dalam boiler. Terdapat 4 proses dalam siklus Rankine. 1. Fluida dipompa bertekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk cair. Proses ini membutuhkan sedikit input energi. 2. Proses fluida cair bertekanan tinggi masuk ke boiler, di mana fluida dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh. 3. Proses uap jenuh bergerak menuju turbin menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan uap dan mungkin sedikit kondensasi juga terjadi. 4. Uap basah memasuki kondensor di mana uap diembunkan dalam tekanan dan temperatur tetap sehingga menjadi uap jenuh. Lanjut. Fungsi utama dalam siklus Rankine ya. Boiler berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas yang dipanaskan dengan bahan bakar seperti umumnya batu bara. Yang lanjut, superheat yang akan digunakan untuk memutar turbin. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi untuk memutar poros turbin sehingga searah dengan generator. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasi uap dari turbin. 4. Pompa berfungsi mengalirkan fluida ke dalam boiler. Siklus PLTU. Pertama, air masuk ke dalam boiler, lalu dipanaskan dengan suhu tertentu menjadi uap bertekanan tinggi, lalu didistribusikan masuk ke dalam boiler untuk memutar rotor turbin dan diteruskan melalui poros untuk memutar generator. Selanjutnya, uap panas masuk ke dalam kondensor untuk melakukan proses pendinginan, dan dari proses kondensor, air yang tadinya bertekanan suhu tinggi dan panas menjadi suhu mulai berkurang, lalu diteruskan lagi menuju cooling tower untuk melakukan pendinginan lebih lanjut. Lalu setelah air masuk dari cooling tower, lalu keluar dari cooling tower diteruskan melalui pompa centrifugal pump, lalu masuk lagi ke dalam boiler untuk dipanaskan kembali dan terjadilah perputaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badru Jamal. Di sini saya akan menjelaskan diagram TS. Yang di sini ada garis ke atas yang disebut temperatur. Semakin temperatur ke atas, semakin suhu semakin tinggi dengan satuannya Kelvin, Celcius,
Garis di sini yang di bawah yang ke sebelah kanan disebut dengan entropi. Garis entropi ini semakin ke kanan semakin tinggi dengan satuannya kilojoule per kilogram. Di dalam diagram TS ini terdapat komponen-komponen yang sangat penting. Yang pertama yaitu angka 1 ini, di sini ada pompa. Lanjut ke angka 2, di sini ada boiler, proses pemanasan, temperatur naik. Lanjut lagi yang ketiga, di sini ada turbin. Lanjut ke yang 4, ada kondensor. Di sebelah kiri di sini ada liquid dan di sebelah kanan di sini ada gas. Dan garis ini disebut dengan garis atau gunung satu rated line. Artinya nanti gas atau fluida kerja mengalami perubahan fase atau kurva dengan kurang sebelah kanan. Fluida kerja ada di kondisi sekian di sebelah sini, dan fase campurannya itu apa aja, yaitu campurannya cair dan fase gas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Ahmad Fadila dari kelompok 2. Pada sesi kali ini saya akan menerangkan rumus pada komponen siklus Rankine. Yang pertama ada pompa. Kerja pompa diperoleh dari kekalahan massa dan energi untuk aliran tetap, tetapi mengabaikan perubahan energi potensial dan kinetik, dan mengasumsikan pompa bersifat adiabatis dan reversibel. Yang kedua, boiler. Boiler, untuk menentukan kalor yang disuplai dalam boiler, kita terapkan hukum kekalahan massa dan energi aliran tetap pada boiler. Jika kita abaikan energi potensial dan kinetik, dan perhatikan bahwa tidak ada kerja yang dilakukan pada uap dalam boiler. Yang ketiga, turbin. Kerja turbin diperoleh dari penerapan hukum kekalahan massa dan energi untuk aliran tetap. Kami berasumsi bahwa prosesnya adiabatis dan reversibel serta mengabaikan perubahan energi kinetik dan potensial. Yang keempat, kondensor. Kondensor terjadi perpindahan kalor dari uap ke aliran pendingin tanpa pencampuran, dan uap mengalami kondensasi dan air pendingin mengalami kenaikan suhu. Cairan yang terkondensasi pada keempat komponen siklus Rankine ideal setiap fluida memiliki 3 energi, yaitu energi kinetik, potensial, dan entalpi. Karena di sini tekanan yang konstan, yang hasilnya tetap 0. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itianul Bisri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang efisiensi termal di kerja siklus dirumuskan dengan thermal W net per Q. Untuk mencari kerja bersih yang dilakukan oleh siklus tersebut adalah W net sama dengan W turbin dikurang W pump. Nah, di sini saya ingin ada contoh kasus dari siklus Rankine ideal, di mana uap panas lanjut masuk ke turbin pada tekanan 8 MPa dan temperatur 480 Celcius.
tekanan kondensor 8 kPa. Jika kerja net siklus adalah 1000 MW, tentukan A. Laju panas masuk yang dibutuhkan boiler dalam kilowatt. Yang B. Efisiensi termal. Penyelesaian dari soal tersebut diketahui tekanan masuk turbin yaitu P3 karena turbin ada di nomor 3, jadi P3 8 MPa. Temperatur turbin 480 derajat Celcius. Tekanan pada kondensor P4 8 kPa. Kerja net 1000 MW. Yang ditanyakan adalah Q dot dalam kilowatt. Yang B adalah efisiensi termal. Nah, ini ada tabel di mana dalam menyelesaikan soal tersebut kita harus bisa membaca tabel termodinamika, yaitu di situ nanti ketahuan dari tabel itu ada temperatur, ada pressure-nya juga yang ketahui. Nah, kebetulan dari soal tersebut saya akan mencari dari pressure. Nah, ini kebetulan sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, saya udah gambarkan dengan ini, dimana efisiensi termal yaitu dirumuskan sama dengan W dot net per Q in sama dengan W turbin out dikurang W in dibagi Q in, itu sama dengan dimana kan W turbin out yaitu H3 min H4 dikurang H2 dikurang H1, H3 dikurang H2. Nah, dimana dalam menjawab soal tersebut kita harus mengetahui H1, H2, H3, dan H4. Nah, dalam menyelesaikan soal tersebut kondisi 1 dan 2 yaitu karena dia ada di area cair atau liquid, maka W pump sama dengan H2 min H1. Nah, di mana H1 atau sama dengan HF sama dengan 8 kPa. Karena kan temperatur di sini dia 8 kPa. Di sini maka W pump in sama dengan V1 dikali P2 min P1. Nah, dimana kita harus mengetahui P1. Nah, P1 itu P1 sama dengan VF. Dari tabel tersebut kita udah bisa mengetahui. Lanjut, tadi kan kita udah ngeliat, makanya kita tahu dari tabel tersebut kita mau tahu volume. Jadi V1 itu kita tadi di tabel itu kan V1 dengan VF yaitu 1,008 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Maka W pump sama dengan V1 dikali P2 min P1, dimana kita tinggal masukin aja angkanya yang tadi. P1 kan 1,008 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram dikali P2 80 min 0,8.
hasilnya sama dengan 8,059 kJ per kilogram. Nah, nanti kita tinggal cari H2 nya. H2 nya tadi kan kita nyari W pump. Nah, di sini H2 sama dengan kita tinggal merubah rumus yang ini aja tadi. H2 sama dengan H1 plus W pump. Kita tinggal masukin H1 kan tadi kita udah cari di table itu kan H1 sama dengan HF. Nah, maka H1 itu 173,88 kJ per kilogram ditambah 8,059 kJ per kilogram. Nah, hasilnya sama dengan 181,93 kJ. Nah, dalam kondisi kedua yaitu panas yang masuk diserap oleh boiler. Q yaitu tadi rumusnya Q in sama dengan H3 min H2. Dari tabel uap air pada tekanan yaitu P3 sama dengan 8 bar dan temperatur di 480 derajat Celcius diperoleh H3 nya sama dengan yaitu entropi ketiga itu 3348,4 kJ per kilogram. Nah, di sini S3 nya itu dari table itu 6,6586 kJ per kilogram Kelvin. Nah, kita tinggal masukin angka-angkanya aja yang dari sini ya. Q in sama dengan H3. Nah, tadi H3 kan 3348,4 kJ per kilogram dikurang 181. Nah, yang tadi kita udah cari kan di H2 nya yaitu 81,939 kJ per kilogram. Itu sama dengan 3166,461 kJ per kilogram. Nah, di kondisi 3 dan 4 kerja turbin. Nah, W turbin sama dengan H3 min H4. Untuk H4 di mana berada pada posisi pasak campuran dan pada tekanan kondensor di mana P4 sama dengan P1. Di mana tekanan P1 nya itu kan 0,08 bar. Nah, maka H4 sama dengan HF. Tadi kan H itu sama dengan HF plus X dikali HFG. Dimana X, nah di sini nih kita harus mencari X juga karena kita belum tahu angka X nya itu berapa, maka X nya itu ada rumusnya lagi itu X sama dengan S dikurang SF dibagi SG dikurang SF. Nah, di sini kita bakalan ketahui kita harus mencari X terlebih dahulu, yaitu dari tabel tersebut juga dari tabel yang tadi saya udah kasih tahu tadi, dimana S4 sama dengan S3, sedangkan SF dan SG diperoleh dari tabel uap air pada P4 sama dengan P1 yaitu 0,08 bar. Nah, itu didapat S4 itu 6,6586. Nah, SF nya itu 0,5926. Nah, SG nya
tadi dari tabel 8,2287. Nah, maka kita harus mencari X-nya itu, yaitu dari rumus yang ini kita tinggal masukin aja angkanya, yaitu 6,6586 dikurang 0,5926 dibagi 8,2287 dikurang 0,5926, hasilnya 0,79. Nah, karena kita udah mengetahui X-nya itu, nah kita tinggal masukin dari rumus yang ini, yaitu H4 sama dengan HF-nya 173,88 kJ per kilogram ditambah X-nya yang tadi ya, X 0,79 dikali Hg per, maka kita tinggal masukkan rumus yang ini karena kan kita udah tahu tuh H3 dan H4. Nah, dari yang ini maka W turbin sama dengan H3 min H4. Nah, kita tinggal masukin aja nih. Dari sini kan kita udah tahu nih H4. Nah, H3 nya juga kan kita udah tahu dari penyelesaian. Nah, tinggal masukin H3 yaitu 3348,4 dikurang 2072,329 kJ per kilogram. Nah, itu sama dengan 1276 1276,071 kJ per kilogram. Nah, dari proses 4 dan 1 panas yang dibuang kondensor untuk proses kondensasi. Nah, dari semuanya kan kita udah tahu tuh N dari proses yang 1. Nah, di sini Q out sama dengan H4 min H1. Nah, kita tinggal masukin tadi H4. H4 kan tadi dia 2072,329 dikurang H1. H1 kan tadi kita udah cari kan, H1 itu sama dengan HF. Nah, itu 173,88 kJ per kilogram. Nah, itu sama dengan 1898,449 kJ per kilogram. Nah, dari semuanya itu kita kan udah tahu kan N H1, H2, A3 dan H4. Nah, yang ditanyakan tadi Q dot. Q dot itu rumusnya Q dot sama dengan M dot dikali Q in, dimana W dot net sama dengan M dot WT dikurang WP. Nah, M dot karena kita mencari M dotnya dulu, karena kan M dot kita belum mengetahui ini tadi. WT kita udah cari, udah sama dengan W dot net dibagi W turbin min W pompa. Nah, dari soal tersebut W turbin kan kita udah ketahui dari soal yang tadi 1000 megapascal. Nah, karena yang kita cari dari Q dot dalam kilojoule, nah makanya kita rubah ke kilojoule, karena Q itu ada laju, maka dia harus ada satuan waktu, dimana kita rubah dari megawatt ke kilowatt, yaitu 1000 kali 10 pangkat 3. Nah, dimana saat satu kilowatt yaitu sama dengan 1 kilowatt sama dengan kilojoule per
second. Tinggal masukin W turbin, tadi kan kita udah tahu dari penjelasannya, yaitu 1276,071 dikurang 8,059 kJ per kilogram. Nah, dimana sini kita harus, karena pembagi jadi kilojoule kita coret. Nah, tinggal kilojoule per second. Nah, di sini hasilnya 78,864 kilogram per second. Maka Q sama dengan M dikali IN. Nah, sini kan M kita udah tahu, tinggal masukin angkanya aja dikali Qin. Nah, hasilnya sama dengan 246,72 kali 10⁻³ kilojoule per second. Nah, karena yang dicari itu dalam kilowatt, maka kita rubah yang tadi saya bilang, kilowatt sama dengan kilojoule per second. Nah, untuk efisiensi thermalnya itu W.net dibagi Qin sama dengan 100 kali 10⁻³ kilojoule per second dibagi 249,72 kali 10⁻³ kilowatt. Nah, dikali 100%, karena kan efisiensi itu pasti berhubungannya dengan persen, maka didapat hasilnya 40%. Berikut dari jawaban tersebut, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.